Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Rahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baiti tahirin wa azwajit tahirati ummatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bisanadina al-muttasili ila imamil jalalaini rahimahumullah wa adama nafa'a bi ulumihima wa barakatihima nafahatihima madatihima karamatihima fid darin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi wa in kanat lakabiratun illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Wa minhum antum dalla ala hada, dan di antara mereka kalian yang menunjukkan di atas ini. Wa kadzalika, seperti demikianlah, kama hadainakum ilaihi, sebagaimana kami tunjukkan kalian kepadanya. Ja'alnakum, kami jadikan kalian wahai umat Muhammad ummatan wasata, akan umat pertengahan. Apa maksud pertengahan? Khayyaran, umat yang sangat baik atau terbaik. Udulan, yang sangat adil. Litakunu, supaya kalian menjadi syuhada'a, saksi-saksi, 'alan nas, kepada manusia. Artinya umat-umat sebelum umat Nabi. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Anna rusulahum balagathum, sesungguhnya rasul-rasul mereka manusia, umat sebelum umat Nabi Muhammad, telah menyampaikan ia para rasul kepada mereka. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap kalian itu menjadi saksi. Annahu balaghakum, pasti sesungguhnya Rasul telah menyampaikan ia kepada kalian. Umat Muhammadiyah adalah umat pilihan Allah, umat terbaik, umat yang sangat adil. Oleh sebab itu, umat ini akan menjadi saksi-saksi nantinya yang berpihak kepada para rasul, yang memberatkan umat-umat yang membangkang kepada rasul mereka. Diawali dengan Nabi Nuh alaihissalam,
Nabi Nuh katakan, wahai Allah, setelah dakwah mereka kepada agamamu, tapi mereka membangkang. Kata umatnya, enggak ada wahai Allah. Dia tidak ada mengajak kami untuk mentauhidkan kamu. Mana buktinya? Mana saksinya bahwasanya engkau telah menyampaikan agama Allah kepada kami? Pada saat itu Nabi Nuh pun diam. Pada saat yang sama umat Nabi Muhammad bangkit. Kami saksinya. Oleh mereka. Siapa itu? Ketek-ketek. Di mana pula kalian jadi saksi pada kami? Maka umat Nabi Muhammad katakan, kami sudah baca cerita kalian di dalam kitab suci yang kami benarkan. Akhirnya umat Nabi Muhammad membaca surah Nuh. Nah, akhirnya kapok mereka. Nah, umat Nabi Musa juga, umat Nabi Isa juga. Pas ketika diadili umat Nabi Muhammad SAW, maka yang jadi saksinya adalah Rasulullah sendiri. Wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha, dan tidak kami jadikan, sayyarna, kami jadikan al-qiblata, akan kiblat, laka bagimu wahai Muhammad. Al-an yang sekarang ini, kiblat maksud sini adalah jihata, arah. Arah yang sekarang ini allati kunta 'alaiha, yang kamu berada di atasnya. Arah yang sekarang ini engkau berada di atasnya. Awalan, pertama sekali. Apa itu pertama sekali? Arah mana umat Nabi Muhammad sholat? Pertama sekali sebelum Baitul Maqdis. Wahia, dianya adalah Ka'bah. Ka'bah pertama sekali. Kemudian diperintahkan menghadap ke Baitul Maqdis. Selesai diperintahkan menghadap ke Baitul Maqdis, kembali lagi menghadap ke Ka'bah. Gunanya perintah bolak-balik seperti itu apa tujuannya? Nah, ini yang mau dijelaskan di ayat ini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli ilaiha, dan ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat kepadanya Ka'bah. Falamma hajara, maka tatkala hijrah ya Nabi, umira, diperintahkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bistiqbali Baitil Muqaddas, dengan menghadap ke Baitil Muqaddas. Apa gunanya? Ta'allufan, menyambung hati dengan Yahudi. Ta'allufan lil Yahud, menyambung hati, melakukan pendekatan kepada bangsa Yahudi. Wasalla ilaiha, maka salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya Baitul Muqaddas sittata, 6 atau 7 atau 7, asyara 10, 16 atau 17 syahran bulan. Summa huwila, kemudian diperintahkan berpaling ya Nabi. Kemudian diperintahkan berpaling ya Nabi. Gunanya tidak lain dan tidak bukan illa lina'lama, kecuali supaya kami ketahui. Tanpa proses seperti itu Allah kan tahu. Itu apa lagi? Maka ditafsirkan ilmu zuhur, tahu yang nampak. Sebetulnya Allah tahu siapa yang akan masuk surga, siapa yang akan masuk neraka, bagaimana reaksinya, mana yang setia dengan Nabi, mana yang tidak setia. Allah tahu. Tapi untuk apa digunakan proses itu? Supaya diketahui oleh orang lain juga.
supaya diketahui oleh manusia juga, maka ditafsirkan ilma zuhur, tahu yang nampak. Nah, apa yang supaya kami ketahui? May yattabi'ur rasul, siapakah yang mengikuti akan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayusaddiquhu, lalu dia membenarkan akannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mimman yanqalibu ala aqibai, dari orang-orang yang berbalik ia atas kedua tumitnya. Yang qalibu, yang berbalik ia, ala aqibai, atas kedua tumitnya. Artinya yarji'u ilal kufri, kembali ia kepada kekufuran, syakkan, karena ragu, fiddin, pada agama, wa dhannan, dan karena menganggap anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi hairatin min amrih, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada, ya Nabi, di dalam keraguan dari urusannya Nabi. Wa qadir tadda lidzalika jama'atun, sungguh murtad karena hal tersebut oleh sekelompok jamaah. Nah, ada sekelompok dari umat yang murtad gara-gara itu. Benar kayaknya Nabi ini? Mana ya? Tadinya menghadap ke Ka'bah, menghadap ke Baitul Maqdis, lalu balik lagi ke Ka'bah. Kan kayak nggak ada komitmen begitu. Kayak ragu-ragu dalam urusan agama. Kayak nggak benar ini. Nah, gunanya itu. Supaya diketahui mana yang begitu tulus, yang membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun disuruh bolak-balik 70 kali dalam satu hari ke arah Baitul Maqdis dan Ka'bah, orang itu akan setia dengan Rasul. Orang itu akan tetap setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kesetiaan itu adanya ketika telah ada ujian. Kalau belum ada ujian, belum tahu kesetiaan itu. Kita katakan kita sehidup semati. Oke? Suaminya bangkrut. Akhirnya dia tinggalkan untuk cerai. Kenapa? Sudah kere. Itu kan tidak setia. Itu gunanya ujian dibuat oleh Allah. Mana yang betul-betul mengikut Nabi, mana yang ragu-ragu. Allah tahu, tapi manusia tahu nggak? Nggak tahu. Manusia nggak tahu. Nah, supaya tahu dibuatlah sebuah bentuk ujian, biar nampak oleh seluruh manusia, ini yang betul-betul beriman, ini yang ragu-ragu dengan imannya. Wa in mukhaffafah dari sakilah. Wa in kanat, asalnya adalah wa innahu, in di situ itu ditakhfif dari sakilah, artinya dari inna, isimnya dibuang, takdirnya adalah wa innaha, dan sesungguhnya kanat, ada ia, artinya tauliyatu ilaiha, memalingkan arah kepadanya Ka'bah, memalingkan arah kepada Ka'bah, la kabiratun, sungguh berat, syaqatun 'alan nas, sungguh berat terhadap manusia, sungguh berat terhadap orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali 'alal ladzina hadallah, atas orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, minhum, dari mereka. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidak adalah Allah itu
supaya menyia-nyiakan ya Allah akan iman kalian. Apa arti iman di sana? Salatakum ila Baitil Maqdis, salatnya kalian ke arah Baitul Maqdis tidak ada nilai sia-sia. Tidak akan disia-siakan oleh Allah selama 16 bulan atau 17 bulan. Seperti perbedaan riwayat di atas. Bal yusibukum alaihi, akan tetapi tetap memberi pahala ya Allah akan kalian di atasnya iman. Tetap akan memberi pahala ya Allah atasnya iman. Lianna sababa nuzuliha as-su'alu amma mata qabla tahwil. Karena sesungguhnya sebab turunnya ayat di atas itu pertanyaan tentang orang yang meninggal sebelum dipalingkan arah kiblat ke Ka'bah. Di masa salat menghadap ke Baitul Maqdis itu 16 bulan atau 17 bulan, di masa tersebut ada sahabat-sahabat yang telah meninggal dunia, yang dia tidak sempat salat setelah salat diarahkan ke Ka'bah. Jadi dipertanyakan oleh sahabat, wahai Nabi, bagaimana nasib saudara-saudara kami yang dia meninggal semasa sholat menghadap ke Baitul Maqdis? Lalu Allah jawab bagaimana? Innallaha la yudhi'u wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Nah, dipertanyakan ibadah sholat, lalu dijawab oleh Allah dengan iman. Nah, berdasarkan ayat tersebut, Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan iman itu harus 3 komponen. Pertama keyakinan, yang kedua amalan, yang ketiga pernyataan. Ini dasarnya kenapa iman itu didefinisikan dengan 3 hal. Tasdiqum bil qalbi, takrirum bil lisan, kemudian fi'lu atau amalu bil arkan. Kenapa iman dikaitkan dengan amal dengan arkan? Karena ketika Nabi ditanya tentang ibadah sholat, sahabat yang meninggal sebelum arah kiblat dipindahkan ke Ka'bah, Allah menjawab dengan pernyataan, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Tuh kabelnya. Kabelnya itu diganti dah, udah tua dia. Innallaha bin nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah dengan manusia, artinya mukminin yang beriman, sungguh maha pemaaf lagi maha penyayang. Fi adami ildaati a'malihim, dalam hal tidak menyia-nyiakan amal-amal mereka. Wa ra'fati, dan ra'fah, ra'fah berkasih sayang. Siddatar rahmah, sangat-sangat kasih sayang. Wa quddimal ablaw lil fasilah, diutamakan, dikedepankan yang lebih mubalaghah, lil fasilah, untuk memberikan pernyataan yang tegas. Qad nara taqallubuka wajhika taqalluba wajhika fis sama. Sungguh, itu untuk tahqiq. Sungguh, naro, kami lihat, taqalluba, berbolak-balik, artinya tasarrufa. Tasarruf, mondar mandir,
bolak-balik wajhika, wajahmu, fi jihatis sama, ke arah langit. Nabi ketika sholat tantar lihat, sama ada orang menunggu mobil. Mana orang menunggu mobil? Bunyi mobil ya? Oh bukan. Itu enggak ya? Oh enggak. Tidak bunyi bus tuh? Oh bukan. Jadi bolak-balik muka dia ke arah situ. Itu mana taqallub. Nah, Nabi waktu sholat bolak-balik mukanya ke arah atas. Mutaqallian ilal wahyi, akan Nabi menunggu ke wahyu. Wa mutasawwiqan, dan merindui lil amri, dengan perintah bistiqbalil Ka'bah, dengan menghadap ke Ka'bah. Wa kana, dan ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yawaddu dzalik, menginginkan ya Nabi akan demikian. Li'annaha, karena sesungguhnya Ka'bah kiblatu Ibrahim, adalah kiblat Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa li'annahu ada'a ila islamil arabi, karena sesungguhnya menghadap kepada Ka'bah itu lebih mengajak kepada Islamnya bangsa Arab. Jadi kalau menghadapnya ke Ka'bah itu lebih mendekatkan perasaan dan hati serta ketertarikan bangsa Arab. Lihat tuh, Muhammad dah sampai Madinah tetap menghadap ke tempat kita. Begitu harap para Rasul. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha, maka sungguh benar-benar akan kami palingkan kamu. Nahulannaka, kami akan palingkan kamu kepada kiblat yang engkau ridhai akannya. Apakah Nabi tidak ridha kepada kiblat ke Baitul Maqdis? Nabi ridha, maka ditafsirkan oleh ulama, tuhibbuha, yang engkau cintai akannya. Fawalli wajhaka satral masjidil haram, maka palingkanlah wahai Muhammad akan mukamu, istaqbil fis shalah, menghadaplah kamu dalam salat, satra, arti satra nahwa, ke arah Masjidil Haram. Masjidil Haram di situ maknanya adalah Ka'bah. Maka dalam tafsir Rawahul Bayan, Masjidil Haram itu ada 3 makna. Pertama Ka'bah, yang kedua masjid, yang ketiga adalah tanah haram Mekah. Jadi ada 3 makna sesuai dengan ayat-ayatnya. Itu disebutkan ayatnya apa. Tapi sampai sekarang belum ada kitabnya. Wa haitsu ma kuntum, dan di mana saja kalian berada. Kuntum itu sudah khitab kepada umat, bukan lagi kepada Nabi. Di mana saja kalian berada, fawallu wujuhakum, maka palingkanlah muka-muka kalian, bis sholati, di dalam salat, syatra, ke arahnya Masjidil Haram. Wa innal ladzina utul kitaba, dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan kepada mereka akan kitab, la ya'lamuna, sungguh mereka mengetahui. Apa yang mereka ketahui? Annahu, sesungguhnya, nya kembali ke at-tawalli ilal ka'bati,
memalingkan muka ke arah Ka'bah, al-haqqu, itu adalah benar. As-sabitu, itu tetap mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Siapa alladzina utul kitab? Yahudi, Nasrani. Yahudi dan Nasrani yang membaca kitab Taurat dan Injil, mereka yakin apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, dari Ka'bah ke Baitul Maqdis, Baitul Maqdis ke Ka'bah, itu akan terjadi di dalam kehidupan Nabi Muhammad. Mereka tahu itu perintah Allah, mereka tahu karena sudah disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. 5 fi kutubihim, karena sesuatu yang ada di kitab-kitab mereka, min na'tin nabi, dari sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min annahu yatahawwalu ilaiha, sesungguhnya Nabi akan berpaling kepadanya Ka'bah. Sudah diceritakan, nanti akan datang Nabi akhir zaman, rambutnya ikal, kemudian tinggi, dahinya lebar, dadanya lebar, tumitnya tinggi, kulitnya putih campur merah. Satu saat dia akan menghadap ke kiblat kalian, yang pada akhirnya akan kembali ke Ka'bah lagi. Itu sudah mereka ketahui dalam kitab mereka. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan tidaklah Allah dengan lalai dari apa yang telah mereka kerjakan. Dua qiraat di sini. Qiraat pertama dengan ya, dengan ta. Ayyuhal mu'minun, tidaklah Allah dengan lalai amma ta'malun, kalau pakai ta ya, dari sesuatu yang kalian kerjakan wahai orang-orang beriman, min imtithali amri, dari menjunjung tinggi perintahnya Allah. Itu kalau pakai qiraat yang ta. Wallahu bighafilin amma ta'malun, maka ta'malun itu antum ayyuhal mu'minun. Tapi kalau pakai qiraat dengan ya, wallahu bighafilin amma ya'malun, maka kembali kepada Yahud. Tidaklah Allah dengan lalai dari apa yang mereka kerjakan, artinya bangsa Yahudi, min ingkari amril kiblah, daripada mengingkari urusan kiblat. Karena Yahudi di sini menggunakan kesempatan tersebut untuk menghasut atau mengelabui orang-orang beriman, maksudnya orang-orang yang masih lemah keyakinannya, untuk saluran pernafasan itu. Ya Rabbi, ketik. Walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak, dan demi jika lam qasam, demi, dan demi jika engkau datangkan alladzina utul kitaba, kepada orang-orang yang diberikan kepada mereka akan kitab, bikulli ayatin, dengan setiap tanda, ala sidqika, atas kebenaranmu wahai Muhammad, fi tanya pula, dia bilang di waktu nggak boleh stop.
ma tabi'u la yatsba'una, mereka tidak akan mengikuti kiblaka akan kiblatmu inadan, karena bentuk pembangkangan, bukan karena enggak tahu, tapi karena membangkang, karena keras kepala. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, tidaklah engkau wahai Muhammad dengan mengikuti kiblat mereka. Qata'a li tam'ihi, memutuskan ya Allah bagi harapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam fi islamihi, di dalam Islamnya mereka. Jadi Allah tegaskan di sini, Allah putuskan di sini, mereka enggak bakalan masuk Islam. Wa tam'ihim fi udihi ilaiha, dan memutuskan harapan mereka Yahudi untuk kembalinya Nabi kepadanya Baitul Maqdis. Nah, ayat ini sudah menegaskan bahwasanya mereka tidak akan masuk Islam, Nabi tidak akan pernah kembali menghadap ke Baitul Maqdis. La tabang, tidaklah sebagian mereka manusia itu dengan mengikuti kiblat sebahagian yang lain. Artinya Yahudi tidak akan mengikuti kiblat Nasrani. Wabil aqs, itu juga sebaliknya, Nasrani tidak akan mengikuti kiblat Yahudi. Mang kiblat Nasrani kemana? Hah? Yahudi Baitul Maqdis, dia mempertahankan Baitul Maqdis. Nasrani kemana kiblatnya? Hah? Sampai matahari. Nah, wala in tabata ahwa'ahum, dan demi jika engkau mengikuti keinginan-keinginan mereka, artinya allati yad'unaka ilaiha, sesuatu yang mereka ajak kamu kepadanya. Kalau kamu ikuti sesuatu yang mereka ajak kamu kepadanya, mim ba'di ma ja'aka minal ilm, dari setelah sesuatu yang datang kepadamu, mim ba'di ma itu isim mausul, dari setelah sesuatu yang datang ia kepadamu. Apa sesuatu itu? Minal ilmi, dari ilmu, maksudnya adalah wahyu. Innaka idzal laminadh zalimin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, idzan, waktu itu artinya innit taba'tahum, jika engkau ikuti mereka, fardan, kalau, seandainya, sekiranya, sungguh termasuk dari orang-orang zalim. Begitu ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya Nabi mau mengikuti ajakan keinginan Yahudi dan Nasrani. Padahal Nabi tidak akan mengikuti, tapi begitu keras ancamannya. Maka di sana pelajaran bagi umat. Kalau sekiranya umat Nabi
setelah menerima sunnah Rasul, setelah menerima ajaran syariat Nabi Muhammad, lalu masih mengikuti syariat ajaran selain ajaran Nabi, dia termasuk orang zalim. Itu sebabnya Nabi merah mukanya ketika Sayyidina Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat. Merah mukanya. Lalu Nabi katakan, wahai Umar, kalau sekiranya Musa hidup sekarang, dia tidak akan selamat kecuali mengikuti ajaran saya. Lalu bagaimana kiranya umat mengikuti ajaran Yahudi? Ulang tahun pakai kue, pakai lilin, tuyul, pakai tuyul pula. Termasuk orang zalim. Kue itu dimakan syukur, ini nggak dimakan. Lemak ke muka, lemak ke pipi, tepung dimandikan ke badan, telur dilempar ke muka, pecah di dahi. Anak-anak taman SMP baju stabilo, ukir-ukir, semprot. Orang bule tapi hitam, kulit hitam so busuk, rambut kuning gak boleh, gak cantik kelihatan, jelek. Kulit putih, rambut pirang, alhamdulillah, bule. Ini lihat rambut bule, bawah hitam. Mana ada bule yang rambutnya hitam? Apa? Kulitnya hitam? Yahudi. Nah, ikut gaya-gaya Yahudi. Mereka orang zalim, melampaui batas. Maka tidak ada kesempurnaan, keimanan, amal, ittiba, melainkan mengikuti seluruh sunnah Sayyidina Muhammad SAW. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina, orang-orang, atainahum, yang kami berikan kepada mereka al-kitaba, akan kitab. Siapa itu? Yahudi dan Nasrani. Ya'rifunahu, mereka tahu akannya Nabi Muhammad. Ya'rifunahu, mereka tahu akannya Nabi Muhammad. Bagaimana pengetahuan mereka tentang Nabi Muhammad? Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal putra-putra mereka. Seperti dia kenal sama anaknya. Kira-kira seorang orang tua lupa nggak ada anaknya? Ketika liburan dari bawahnya makan orang. Siapa kamu? Bukan anak saya. Bukan Pak. Oh, lupa saya. Nah, setraktir anak orang, anak dia nggak traktir. Lupa dia anak dia. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Pasti dia tahu anaknya. Begitu mereka mengenal Nabi Muhammad. Dengan sebab na'tihi fi kutubihim, sifat-sifatnya Nabi di dalam kitab-kitab mereka. Qala Ibnu Salam, berkata Sayyidina Ibnu Salam. Apa Ibnu Salam? Nama lengkapnya siapa? Abdullah bin Salam. Laqad araftuhu, demi sungguh aku tahu akannya Nabi. Hina ra'aituhu, ketika aku lihat akannya Nabi. Pas dilihat Nabi langsung kenal itu Nabi. Kama arifu ibni, sebagaimana aku mengetahui anakku.
dipanggilkan kepada Muhammad Ismail, walaupun udah ganti nama, pasti dia tahu, itu anak saya itu. Anak kamu aja, bukan, itu memang dia itu. Nah, walaupun udah ganti nama, tetap tahu. Wa ma'rifati li Muhammadin asyaddu, kenalnya saya kepada Muhammad itu lebih daripada mengenal anak saya sendiri. Anak saya sendiri yang saya kenal cuman luar dan saja, tapi Nabi Muhammad saya kenal sifat-sifatnya, budi pekertinya. Ini pernyataan Sayyidina Abdullah bin Salam, salah satu pemuka agama Yahudi. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa, dan sesungguhnya sekelompok dari mereka Yahudi sungguh menyembunyikan mereka akan kebenaran. Kebenaran yang dimaksudkan di situ adalah na'tahu, sifatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahuinya. Hadzal ladzi anta 'ali, ini sesuatu yang engkau di atasnya. Sifat engkau yang sebenarnya itu dia tahu. Al-haqqu kainun min rabbik, itu kebenaran. Hadzal ladzi anta 'alaihi haqq, ini sesuatu yang engkau di atasnya wahai Muhammad itu benar. Benar maksudnya kainun, tetap dari Tuhanmu, tetap dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan sekali-kali ada kamu wahai Muhammad termasuk dari orang-orang yang ragu. Ai syakina fihi, orang-orang yang ragu padanya. Artinya min hadan naui, dari ini sisi. Fahuwa ablau min alla tamtarra, maka dia itu lebih mubalaghah dari bahwa tidak kamu ragu. Jadi tentang pengenalan bangsa Yahudi atas sifat-sifat Nabi Muhammad yang sesungguhnya, nggak usah kamu ragukan kalau dia nggak tahu. Yakin saja dia itu tahu kamu itu benar, cuma dia nggak mau terima. Nggak usah ragu tentang hal itu. Wa likullin wijha, bagi masing-masing dari umat itu ada wijha. Arti wijha adalah kiblat. Wa muwalliha, dianya Allah itu yang memalingkannya. Dianya Allah itu yang memalingkannya. Maaf salah. Wa kembali kepada kelompok. Dianya kelompok itu yang memalingkannya kiblat. Artinya wajahahu, akan wajahnya kelompok fi sholatihi, pada sholatnya kelompok. Dan satu qiraat muwallaha, bukan muwalliha tapi muwallaha, kiblat yang dipalingkan akannya kiblat. Dipalingkan artinya dihadap akannya kiblat. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Nah, fastabiqul khairat itu berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, bukan fasabiqul khairat. Kalau fasabiqul khairat ini musabaqah kebaikan. Ini dijadikan ayat ini sebagai dalil musabaqah.
Ini bukan musabaqah, sabaqa yusabiqu musabaqatan, tapi ayat ini istabaqa yastabiqu istibaqan fastabiqu, berlomba-lombalah kalian akan kebaikan. Maknanya apa? Badiru, bergegaslah kalian kepada mentaati Allah dan menerimanya ketaatan. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana saja kalian berada, aynama takunu, di mana saja kalian berada, niscaya akan mendatangkan dengan kalian oleh Allah jami'an, hal keadaan semuanya. Tinggal di Indonesia, di kota Padang, di pelosok Padang, atau di dalam hutan belantara sendirian di sana. Itu satu saat akan dikumpulkan oleh Allah semuanya. Nah, nggak akan tercecer. Nah, kita hidup sendirilah. Di Masar biar nggak dikumpulkan. Pergi di ujung sono, sendirian di situ. Nanti suruh ngumpul, nggak ketemu dia. Nggak bakalan. Di mana saja kalian bakalan dikumpulkan oleh Allah akan semuanya. Kapan itu? Ya jama'ukum yaumal qiyamati. Allah akan kumpulkan kalian pada hari kiamat. Ngumpul semuanya. Mulai pada makhluk yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, sampai dengan orang terakhir kali dilahirkan ke muka bumi ini, akan dikumpulkan oleh Allah di satu tempat disebut dengan mahsyar, tempat perhimpunan. Fayujazikum bi'amalikum, maka Allah akan membalas kalian dengan amal-amal kalian, dengan kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan. Maka kerjakanlah kebaikan, perbanyak kebaikan, baik orang tahu atau tidak tahu, baik orang sadar atau tidak menyadarinya, Allah akan balas. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas setiap sesuatu itu maha berkuasa. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka sataral masjidil haram. Dari mana saja kamu keluar wahai Muhammad, min haitsu, dari mana saja, kharajta, engkau keluar. Keluar untuk apa? Li safarin, untuk safar. Fawalli wajhaka, maka palingkanlah mukamu. Maksud palingkan itu, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Wa innahu lal haqqu min rabbik, dan sesungguhnya itu sungguh perkara yang hak dari Tuhanmu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, tidaklah Allah itu dengan lalai dari sesuatu yang kalian kerjakan. Dua qiraat, boleh dita ta'lamun. Ta'lamun, mana fa'ilnya? Ayyuhal mu'minun. Boleh dengan ya, ya'lamun. Mana fa'ilnya? Yahudu. Nah, taqaddama misluh, telah terdahulu semisalnya. Lalu kenapa diulang-ulang lagi? Wa karrarahu, mengulang-ulang ya Allah akannya, li bayani tasawi hukmis safar wa ghairi, untuk menjelaskan sama hukum waktu safar dengan tidak safar. Waktu di mukim menghadap ke kiblat Ka'bah salatnya,
waktu safar juga menghadap ke Ka'bah. Artinya dalam sholat wajib. Nah, kalau sholat sunat di atas kendaraan boleh nggak menghadap kiblat. Nah, itu nanti ada hadisnya. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan dari mana saja engkau keluar, maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Ayatnya berulang lagi. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan di mana saja kalian berada. Siapa kalian? Umat Muhammadiyah. Umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fawallu, maka hadapkanlah muka-muka kalian syatrah, ke arahnya Masjidil Haram. Pati Masjidil Haram? Ka'bah. Karrarahu, Allah ulang-ulang akannya untuk takkid, kepenekanan. Li'alla yakuna linnasi alaikum hujjatun, supaya tidak ada bagi manusia. Manusia dimaksudkan di sini adalah Yahudi atau orang-orang musyrik. Alaikum, di atas kalian. Hujjatun, itu hujjah. Apa maksud hujjah di situ? Mujadalatun fit tawalli ila ghairihi. Mujadalah artinya perbantahan di dalam berpaling kepada selainnya, kepada selainnya Masjidil Haram. Ini kembali pada Masjidil Haram, maksudnya Ka'bah, tapi musannaf menjaga lafaz Masjidil Haramnya, maka digunakan dhamir hi. Artinya litantafiya mujadalatuhum, supaya berhenti perdebatan mereka, perbantahan mereka, lakum, bagi kalian, min qaulil yahudi, dari perkataan Yahudi. Apa perkataan Yahudi kepada Nabi? Ya jahadu dinana, ya jahadu dinana wa yattabi'u kiblatana. Dia ingkar agama kita, tapi dia ikut kiblat kita. Nah, supaya perkataan itu habis daripada mulut Yahudi, maka palingkanlah mukamu ke Masjidil Haram, supaya mereka nggak ngomong lagi. Itu lihat Muhammad itu. Nah, agama kita nggak terima, tapi kiblat kita dihadapi untuk sholat. Dan perkataan orang musyrik, yadda'i millata Ibrahim wa yukhalifu kiblatahu. Dia ngaku-ngaku agama Ibrahim, tapi dia menyalahi kiblatnya Ibrahim. Ini perkataan orang musyrik. Kata Muhammad itu ngikutin ajaran Nabi Ibrahim, tapi kiblat Nabi Ibrahim Ka'bah dia tinggalkan. Kata orang Yahudi, dia nggak terima agama kita, tapi dia menghadap ke Baitul Maqdis. Supaya dua ocehan itu diam, maka sekarang palingkan mukamu ke Ka'bah. Nah, kalau dah palingkan ke Ka'bah, masih ngomong lagi dia, habis kan? Itu maknanya li'alla yakuna linnasi alaikum hujjatun, supaya tidak ada lagi bagi manusia terhadap kalian perdebatan dalam hal kiblat. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim dari mereka. Bil inadi, dengan keras kepala, dengan membangkang. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka yang zalim, setelah Nabi menghadap ke Ka'bah, tapi mereka tetap berkata,
innahum yaqulun, sesungguhnya mereka berkata, ma tahulu ilaiha, tidaklah engkau berpaling kepadanya kiblat kecuali cenderung kepada agama nenek moyangnya. Ialah dia menghadap ke Ka'bah itu karena cenderung kepada agama nenek moyangnya. Artinya orang-orang zalim itu tidak akan pernah berhenti ngomong, seperti yang dilakukan oleh siapa? Sayyidina Luqmanul Hakim berjalan dengan anaknya membawa satu ekor keledai. Dinaikin berdua. Bodoh kali, keledai kecil naikin berdua. Anakku dengar tuh, ayo turun kita berdua. Bodoh, ada keledai kagak dipakai. Bodoh lagi. Ayo kamu naik. Anak durhaka, dia naik, bapaknya berjalan. Sekarang bapak naik, bapak kurang ajar. Bapaknya naik keledai, anak enak, anaknya jalan. Jadi kata Sayyidina Luqmanul Hakim, apa yang mesti kita buat? Dari tadi serba salah. Kita gendong keledai ini lagi. Udah tambah orang gila, tambah gila. Nah, lihat di sini. Allah perintahkan Nabi menghadap ke Ka'bah supaya tidak lagi ada ocehan dari orang-orang musyrik dan ocehan daripada bangsa Yahudi. Hal itu tidak akan berhenti kecuali orang zalim tetap ngomong. Apa kata dia? Muhammad itu menghadap Ka'bah itu karena cenderung kepada agama nenek moyangnya. Tetap aja ngomong. Titik. Nah, kalau begitu enggak usah mikirin apa yang diomongin orang lain. Nah, tidak usah menutup mulut orang yang ngomong, karena tanganmu cuma dua, mulut orang tuh banyak. Tapi cukup tutup telingamu. Nah, selesai masalah. Selesai masalah. Nah, capek tutup mulutnya. Tutup mulutnya 100.000. Nah, ini ngomong lagi 200.000. Ini ngomong lagi 300.000. Itu lagi 10.000. Dia ngomong semua. Tapi kita tutup mulut sedikit. Kadang-kadang 100.000 itu bisa tutupannya 15 hari. Nah, bunyi-bunyi dia. Tutup lagi. Daripada capek nutup mulut orang, mendingan tutup telinga sendiri. Nggak boleh capek-capek. Artinya jangan dengerin omongin orang lain. Selagi kita yakin yang kita lakukan itu ada dalilnya, sesuai dengan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Kerjakan. Urusan omongan orang lain itu urusan masing-masing. Kenapa dia omongin saya? Dia punya mulut. Masalahnya orang punya mulut ngomong. Nah, asal dan pantat aja dia ngomong. Nah, pantat dia ngomong nggak ngerti kita. Tidak apa sini itu. Tapi selagi dia mulut, alhamdulillah masih bagus mulutnya. Biarkan dia ngomong sebelum mulutnya stroke. Begitu. Nah, ada stroke nanti susah dia ngomong. 6. Istisna muttasil. Maknanya la yakunu li ahadin alaikum kalamun illa kalamu haula. Tidak akan ada lagi bagi siapapun atas kalian wahai umat Nabi Muhammad, kalam itu perkataan, ocehan, sanggahan atas menghadap ke Baitul Maqdis, kecuali perkataan mereka-mereka itu nggak akan berhenti bicara, nggak akan berhenti.
Fala takhshawhum, maka janganlah kalian takut akan mereka. Artinya takhafu jidalahum, janganlah kalian takut berdebat dengan mereka. Janganlah kalian khawatir dengan bantahan mereka. Fit tawalli ilaiha, dalam berpaling menghadap kepadanya Ka'bah. Enggak usah khawatir, hadap saja ke Ka'bah, ikuti saja yang benar. Enggak usah dihiraukan komentar mereka, enggak usah takut dengan ocehan mereka. Wakhshawni, takutlah kalian kepada saya, bimtisali amri, dengan menjunjung tinggi perintah saya. Wali utimma ni'mati alaikum, dan supaya bahwa aku sempurnakan, ataf kepada li'alla yakuna, kenapa saya palingkan mukamu dari Baitul Maqdis kembali ke Ka'bah lagi, supaya bahwa saya sempurnakan nikmat saya, nikmat aku terhadap kalian dengan hidayah kepada ma'alimi dinikum, tanda-tanda syiar-syiar agama kalian. Ka'bah itu kan syiar agama kalian. Nabi Ibrahim melakukan ibadah haji, tawafnya di Ka'bah. Nah, sa'inya Safa Marwah, wukufnya di Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah, qaddasallahu sirrah wa dama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin amin. Wa abwabu usulil fiqhi aqsamul kalam. Bab-bab usul fikih, bab-bab usul fikih itu adalah pembagian-pembagian kalam. Dan amar, dan nahi, dan am, dan khas. Wa yuzkaru fihi, dan disebutkan padanya mutlaq, muqayyad, mujma', mubayyan, dan zahir. Wa fi ba'di nusakhi, dalam sebagian naskah muawwal, wasayati, dan akan ada penjelasannya nanti. Kemudian af'al, perbuatan-perbuatan, nasih, mansukh, ijma', akhbar, qiyas, hazar, ibahah, tertib, dalil-dalil, sifat orang yang memberi fatwa, sifat orang yang minta fatwa, hukum-hukum ulama mujtahid. Nah, itu yang dibahas usul fikih. Poin-poinnya, pembagian kalam, bukan isim fi'il huruf ya? Iya kan, isim fi'il huruf. Nah, kemudian amar, ayat ini perintah nih. Nah, bagaimana maksud perintah di sini? Wajib atau jaiz? Hah? Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh. Fantashiru fil ardh, fil amr. Apabila sudah selesaikan salat Jumat, bertebaranlah kalian di muka bumi. Itu perintah Allah. Wajib nggak? Wajib nggak selesai salat Jumat itu cari rezeki? Wajib. Jadi kalau pulang ke pondok harus tidur, dosa. Nah, kalau dia zikir selesai salat Jumat sampai asar, dosa besar. Kenapa? Karena dia telah melanggar perintah.
Itu usul fikih yang salah itu. Kenapa fantasiru fil ardi itu tidak wajib? Karena ada kaidah usul fikih al-amru ba'dan nahyi ibahah. Perintah setelah dilarang itu maksudnya boleh, enggak wajib. Jangan bola dulu, Bin. Bantu dulu nyapu rumah. Kalau sudah selesai nyapu rumah, main bola lah. Selesai nyapu rumah, tidur ya. Tendang ya. Kenapa kamu tidur? Main bola situ. Enggak wajib. Karena perintah itu setelah dilarang. Enggak wajib. Itu yang mau dibahas. Mana perintah yang indikasinya wajib, mana perintah yang indikasinya enggak wajib. Mana ciri-ciri pemahaman wajib, mana yang tidak wajib. Bukanlah asal perintah wajib. Fa illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau enggak kamu malu, kalau kamu enggak malu, buatlah apa yang kamu mau. Sekarang saya enggak malu, harus buat apa yang saya mau. Itu kan perintah dari Nabi itu. Yang penting enggak malu, buat aja apa yang kita mau. Dan pintanya kok. Sama dengan Dani. Izin mak pergi, jangan. Pergi mak, jangan. Pergi mak, jangan. Pergi mak, jangan. Pergi mak, pergilah. Oh senang deh pergi ya? Enggak lah. Itu perintah, itu mana larangan itu? Kenapa? Larangan, perintah setelah dilarang berkali-kali itu maknanya adalah larangan. Gitu. Oh hore, udah dapat izin saya? Bukan. Itu orang nggak berakal itu. Jadi kira itu perintah. Maka fa'ilam tastahi fasna masita. Maka perintah-perintah itu ada pemahamannya dilakukan, ada pemahamannya boleh dilakukan, ada pemahamannya nggak boleh dilakukan. Jangan minum es santun demam. Mau es juga jangan, influenza. Jangan, nih makan semuanya. Dia makannya semua. Yang datang ke sapu dia pukul dia mati anaknya. Karena dia nggak belajar usul fikih. Larangan di situ mananya perintah, di situ mana larangan. Itu yang mau dibahas dalam usul fikih. Ada namanya larangan, ada am, khas, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan, zahir, muawwal, af'al nabi, af'al sahabat, nasih, mansuh, ijma, akhbar, qiyas, hazar, ibahah, tertib pengambilan dalil, sifat orang yang berboleh fatwa, ini asal fatwa aja, baru dapat 3 hadis berfatwa. Kemudian mustafti yang minta fatwa, kemudian hukum-hukum ulama mujtahid. Itu yang mau dibahas. Jadi ambil satu poin dulu. Apa itu? Aqsamul kalam. Fa amma aqsamul kalami, maka adapun pembagian kalam, fa aqallu ma yatarakkabu minhul kalamu, maka minimal sesuatu yang disusun darinya akan kalam, minimal sesuatu yang disusun darinya akan kalam itu 2 isim. Ternyata dalam nahwu juga masuk gitu. Kalam itu minimal disusun dari 2 isim. Contohnya Zaidun qaimun, atau 1 isim 1 fi'il. Contohnya qoma Zaidun, atau 1 fi'il dan 1 huruf. Contohnya ma qoma. Asbatahu ba'duhum, menetapkan akannya oleh sebagian mereka. Ada yang mengatakan maqama itu adalah kalam. Sebagian bilang begitu. Falam ya'udil domiru, dan tidak kembali domir pada koma yang kembali kepada Zaidun sebagai contoh. Maaf,
walam ya'udid domiro. Walam ya'uddad domiro, bukan ya'ud, ya'udda dari adda yang uddu. Walam ya'uddad domiro, dan dia tidak menghitung domir yang ada dalam kalimat koma yang kembali kepada Zaidun sebagai contoh, karena tidak nampaknya domir. Ma koma, koma itu terdiri dari berapa kalimat? Dari berapa? Dari berapa kalimat? Kata musanna 2 huruf, ma, koma, fi'il. Seharusnya dalam fi'il itu kan ada huwa. Huwa kembali kemana? Pada Zaidun. Tapi mereka nggak anggap huwa itu ada. Walam ya'ud, ya'udda. Mereka nggak nganggap domir yang ada dalam koma yang kembali kepada Zaidun karena nggak nampak. Wal jumhur ala addihi kalimatan. Padahal jumhur ulama nahu itu menghitungnya domir huwa sebagai satu kalimat. Oleh sebab itu, menurut jumhur tidak ada kalam yang tersusun dari satu huruf dan satu fi'il. Maka pada contoh ma koma itu tersusun dari satu huruf, satu fi'il, satu isim. Atau kalam itu tersusun dari isim dan huruf, satu isim, satu huruf. Demikian terjadi pada nida, ya Zaidu. Ya huruf, Zaidu isim. Walaupun adalah maknanya ad'u Zaida, aku panggil si Zaid. Atau unadi Zaidan, aku panggil si Zaid. Titik. Itu sulfik, tapi terbawa kepada ilmu sharaf, ilmu nahwu. Wal kalamu yang qasimu ila amrin wa nahyin. Kalam juga terbagi kepada amar dan nahi. Mana contohnya amar? Kum, berdirilah. Dan contoh nahi, la taq'ud, jangan engkau duduk. Dan kalam terbagi kepada khobar, berita. Ja'a Zaidu, si Zaid telah tiba. Dan kalam terbagi kepada istikhbar. Istikhbar artinya mencari berita. Dianya adalah istifham, bertanya. Contohnya, hal qama Zaidun, apakah telah berdiri oleh si Zaid? Fayuqalu, maka dijawab na'am, ya. Atau jawabannya la, tidak. Sudah. Kalam terbagi kepada amar, nahi, berita, bertanya. Wayang qasimu aidan, terbagi kalam juga kepada tamanni. Tamanni itu adalah cita-cita yang enggak mungkin terwujud. Contohnya, laitas syababa ya'udu yauman, semoga masa muda bisa kembali pada suatu hari. Kakek ayal muda lagi, masa muda itu nggak kembali lagi. Maka orang tua, penyesalan bagi orang tua adalah ketika dia tidak memanfaatkan masa mudanya. Maka ceritalah sama orang-orang tua supaya antum bersyukur dengan masa muda. Yang berteman sama anak muda, berteman sama anak muda itu sama saja berteman sama orang yang tidak punya pengalaman. Duduk sama orang tua, tanya, Pak, bagaimana perasaan sekarang jadi orang tua? Oke, Mik. Bicara. Mana perasaan Bapak sebagai orang tua? Sudah tua begini, apa perasaan? Apa penyesalan? Nah,
Ini berteman sama anak muda, lihat gaya anak muda, ikut pula gaya anak muda. Itu gaya orang tidak punya pengalaman hidup. Kalau mau bagaimana bisa mempergunakan masa muda secara baik, konsultasi sama orang tua. Apa kata orang tua itu dengan meleleh air mata dia? Saya muda lagi ngapal Quran deh. Mudah-mudahlah saya muda nanti. Nah itu namanya tamani. Cita-cita nggak bakalan terwujud. Dan kalam juga terbagi kepada irdin. Irdin itu apa? Tawaran. Ala tanzilu indana, tidakkah engkau tinggal bersama kami? Enggak mampir ke Indarung? Enggaklah, terburu-buru, tak sempat. Orang yang kita minta mampir ke Indarung enggak mampir. Nah, orang yang kita nggak tahu dia mampir atau nggak mampir, mampir. Nah, itulah takdir Allah. Sampai sekarang saya belum kenal nama Ustaz siapa. Apa namanya? Hah? Nah, itu kenal. Itu deh. Sekarang nggak kenal namanya. Kalau orang rumah siapa namanya? Nggak tahu deh. Tanyalah, ntar ditanya kita jumpa. Udah pergi dia siapa namanya? Nggak tahu deh. Nggak tanya, nggak. Nah, itu kalam. Termasuk kalam tuh. Alam tanzil indana, tidakkah engkau mampir bersama kami? Kemudian kalam terbagi pada qasam, sumpah. Wallahi la af'alanna kadza. Sungguh benar-benar akan saya lakukan demikian. Sumpah. Nah, itu pembagian kalam di segi makna. Nah, bahasa Indonesia juga kata seru, kata benda, bukan itu ya, itu kata itu, yang kalam. Kalam bahasa Indonesia terbagi berapa dah? Hah? Tahu kan? Apalagi saya bukan orang Indonesia. Atau jarang Indonesia nggak tahu. Apalagi nggak sekolah. Wa min wajihin akhar, dari sisi yang lain, yang qasimu terbagi ia kalam kepada hakikat dan majaz. Jadi ada hakikat, ada majaz. Apa hakikat? Fal hakikatu, maka hakikat adalah ma baqiya fil istimal ala maudu'i, sesuatu yang tetap di dalam pemakaian atas tempat penggunaannya. Itu hakikat. Sesuatu yang tetap di dalam pemakaian atas penggunaannya. Batang hidung. Nah, salah satu organ tubuh adalah batang hidung. Mana batang hidung? Nah, itu hakikat itu. Itu hakikat. Asli batang hidung mana? Memang batang hidung asli. Nah, kalau antum flu, maka oleskan minyak cap kapak di batang hidung. Itu mana hakikat. Dari kemarin tidak terlihat batang hidung Ismail. Apa mana batang hidung situ? Orangnya nggak terlihat, bukan batang hidungnya saja. Masa iya batang hidungnya hilang? Ini majaz, bukan hakikat.
Karena batang hidung mana di sana adalah orangnya, bukan lagi asli bendanya. Jadi hakikat itu adalah sesuatu yang masih tetap dalam penggunaan pada tempat semestinya. Wakila pendapat kedua, hakikat itu adalah mastu'mila, sesuatu yang digunakan, fi mastuliha alai, pada sesuatu yang diistilahkan di atasnya, sesuatu yang sudah menjadi istilah di atasnya dari sebuah percakapan. Wa illam yabqa ala mawdu'i, walaupun tidak tetap ia di atas penggunaannya. Contohnya sholat. Astagfirullah, ada sholat zuhur belum? Sudah. Apa itu sholat? Sholat arti dasarnya doa. Doa itu kalimat dasar sholat. Sholat artinya doa. Tapi kalimat sholat sudah menjadi istilah kepada hayati al-makhsusati, perbuatan yang terkhusus. Hay'ah, perbuatan yang khusus. Dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Ada ruku', ada sujud, ada qiraat, ada ini, ada itu. Kesana penggunaan sholat secara istilah, maka kalimat sholat itu sudah masuk kategori hakikat, walaupun makna maudhu' aslinya itu adalah doa. Tapi karena sudah menjadi istilah yang familiar, ketika dikatakan sholat, semua imajinasi seseorang itu tertuju kepada sebuah perbuatan aktivitas ibadah, dan itu tetap disebut dengan hakikat. Fa innahu, maka sesungguhnya salat, lam yabqa ala mawdu'ihi al-lughawi, tidak kekal ia salat di atas pemakaiannya secara bahasa. Nah, karena ketika dikatakan kapan masuk waktu salat asar, itu maknanya bukan doa asar, tapi ibadah salat asar. Tapi itu sudah hakikat, walaupun sudah keluar daripada maudhu'nya yang lughawi. Apa maudhu' salat yang lughawi? Dianya adalah doa dan kebaikan. Doa dan kebaikan. Kemudian dabbah. Dabbah itu penggunaan secara lughawi adalah zatil arba', hewan yang punya 4 kaki, seperti himar, keledai. Fa innahu, maka sesungguhnya kalimat dabba lam yabqa ala mawdu'ih, tidak tetap atas pemakaiannya yang asli. Wa huwa kullu ma yadubbu 'alal ard, dan dianya pemakaian yang asli sesuatu yang melata di atas muka bumi. Tahu melata? Hah? Melata atau melata? Apa? Ulat. Apa arti melata? Berjalan dengan perut. Ular, cacing, biawak. Itu mana asli daripada dabbah. Tapi sudah berpindah kepada dabbah, hewan yang berkaki 4, yang perutnya sama sekali nggak nyentuh tanah. Padahal mana dasarnya hewan dabbah itu yang nyentuh tanah perutnya ketika jalan. Nah, manusia termasuk dabbah. Kecil, nggak gerak-gerak deh. Dia mulai gerak-gerakin kepala. Dia tuh mulai gerakin badan. Dia ngelungkup dia. Jadi ngelungkup kepalanya tinggal. Karena anak itu besar kepala. Kita lemaknya. Nah, maknya nggak bisa angkat kepalanya, tinggi jadi. Bisa angkat kepalanya. Nah, baru mulai angkat kepala.
baru mulai melata ya. Seret perut di atas lantai. Dari kecil itu tuh mulai merangkak, belajar berjalan, belajar berlari, juara 1 lari internasional. Nggak ada itu pelari internasional tuh waktu lahir daripada rahim ibunya langsung lari dia. Sampai pula dokter nyari dia, dari pusatnya bawa dia lari. Nggak ada itu. Nah, jadi penggunaan bahasa dabbah itu berjalan dengan perut, tapi sudah berpindah kepada makna istilah hewan yang berkaki 4. Majaz matajawaz, sesuatu yang melampaui, itu mana majaz? Sesuatu yang melampaui, ay ta'adda bihi, sesuatu yang melewati dengannya, an maudu'ih, dari penggunaannya. Hadza ala makna awal. Ini berdasarkan makna pertama bagi hakikat. Kalau kita gunakan definisi hakikat adalah ma baqiya istimal ala maudu'i, maka definisi majaznya adalah ma tajawwaza an maudu'i. Tapi apabila kita gunakan definisi kedua, hakikat adalah mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatabah, maka berdasarkan itu majaz adalah mastu'mila fi ghairi mastuliha alaihi minal mukhatabah. Sesuatu yang digunakan bukan pada sesuatu yang menjadi istilah di atasnya dari percakapan. Sesuatu yang digunakan pada bukan sesuatu yang dijadikan istilah di atasnya dari percakapan. Tidak melewati batas istilah yang sebenarnya. Sudah tidak lagi dalam koridor istilah yang sebetulnya. Titik. Sudah pahami? Kalimat ada 2. Ada hakikat, ada majaz. Nah, hakikat itu juga ada 3. Bukan juga ada 3, ada 3. Karena kalimat juga itu harus ikuti kalimat sebelumnya. Sebelumnya 2, harus 2 juga. Tapi hakikat itu ada 3. Nah, pertama lughawiyah. Namanya hakikat lughawi. Apa itu hakikat lughawi? Bi'ai wada'aha ahlul lughah, dengan bahwa menetapkan akannya hakikat oleh ahli bahasa. Yang menetapkan itu adalah ahli bahasa. Itu namanya hakikat. Hakikat lughawi. Contohnya asad. Asad itu digunakan untuk apa? Al-hayawanil muftarish, bagi hewan yang buas. Singa itu bahasa hakikat kepada hewan buas. Siapa yang menetapkan? Ahli bahasa. Karena ahli bahasa yang menetapkan, disebutlah hakikat lughawi. Yang kedua hakikat syariah, bi an wada'aha asy-syariah, bahwa menetapkan akannya hakikat oleh yang mensyariatkan, yaitu Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya salat untuk ibadah tertentu. Maka salat itu hakikat. Hakikat apa? Hakikat syariah. Salat dengan makna doa kebaikan, itu hakikat. Hakikat salat dengan makna doa kebaikan disebut hakikat lughawi. Nah, karena menurut bahasa salat itu adalah doa. Sedangkan menurut istilah salat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi. Itu hakikat salat menurut ahli syara'. Disebutlah hakikat syar'iyyah.
Kemudian ada pula hakikat urfiyah, bi an wada'aha, dengan bahwa menetapkan akannya hakikat oleh ahli uruf yang am, uruf yang am. Seperti dabbah bagi hewan yang berkaki 4, seperti keledai. Itu uruf mengatakannya begitu. Semua uruf bilang begitu. Nah, dabbah itu hewan berkaki 4. Dan dia secara bahasa likulli ma yadubbu 'alal ard, setiap yang melata di atas muka bumi. Itu secara bahasa. Tapi ahli uruf telah memindahkan kepada hewan berkaki 4. Nah, oke. Sepeda motor itu menurut hakikat lugawi apa? Hah? Hakikat lugawi apa? Sepeda motor itu menurut hakikat lugawi apa? Sepeda angin yang dikasih motor, mesin. Nah, sepeda angin yang dipasang mesin bajak kan, nah, mesin air. Itu mana sepeda motor menurut lugawi. Sedangkan menurut istilahi, itu adalah sejenis kendaraan yang sudah bermotor beroda 2. Itu istilah apa itu? Itu namanya hakikat urfiyah. Hakikat urfiyah. Motor kemana? Ini yang namanya apa? Sepeda motor bilang apa? Kereta. Ini kereta ini. Orang Padang bilang kereta yang kayu itu. Nah, orang Medan yang pakai sepeda motor itu bilang kereta. Mobil dia bilang ini motor. Nah, itu disebut dengan hakikat urfiyah. Tanyalah suruh orang kampung, nama Medan dia. Di sini pakai apa? Pakai motor. Masya Allah jauhnya pakai motor. Masa ya jauh pakai motor? Biasa lah, bisa tidur di situ. Saya bisa tidur pakai motor. Mobil maksud kami. Oh, mobil. Itu namanya urfiyah. Uruf kelompok tertentu menggunakan bahasa itu, peralihannya. Orang Malaysia gawat lagi. Mobil itu bilang kereta. Nah, keren lagi dia. Orang Medan mobil bilangnya motor. Orang Malaysia nggak mau ketinggalan. Kami pandang lebih rendah lagi itu. Kereta itu. Kereta dibilang mobil. Kamu pakai kereta sini, ya pakai kereta. Dari Jakarta pakai kereta. Kereta apa? Kereta Innova. Kereta. Pariaman juga bilang kereta api. Nah, itu sepakat semua untuk uruf Indonesia. Nah, jadi ada urfiyah, hakikat urfiyah. Hakikat urfiyah itu yang meletakkan ahli uruf yang am di daerah setempat. Contohnya himar. Padahal menurut bahasa himar itu adalah mayadubu alal ard, sesuatu yang menyeret perutnya di bumi. Kemudian khas, seperti fa'il bagi isim yang ma'ruf menurut ulama nahwu. Jadi ada uruf am, ada uruf khas. Nah, uruf am mobil. Itu semua orang Indonesia tahu tuh mobil.
pasti paham. Dan ada huruf khas, orang tertentu aja yang tahu. Contohnya fa'il. Apa itu fa'il? Nah, kalau ahli lugah mengartikan fa'il itu adalah pelaku. Sedangkan fa'il menurut ilmu nahwu bukan. Fa'il adalah ismul marfu' alladhi al-mazkuru qablahu fi'luhu. Nah, itu fa'il. Itu adalah isim yang ma'ruf menurut pakar nahwu. Wa hadza taqsim masin ala ta'rif tsani. Ini pembagian itu berjalan atas definisi kedua bagi hakikat. Mana definisi kedua? Mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatabah. Bukan menurut definisi pertama yang hanya terbatas kepada lughawi. Jadi definisi yang paling tepat dalam mendefinisikan hakikat adalah definisi kedua. Karena menurut definisi kedua kita bisa membagi majaz membagi hakikat kepada beberapa hal. Nah, ada hakikat khas, ada hakikat lugawi, ada hakikat syariah, ada hakikat urfiyah. Urfiyah itu ada yang am, ada yang khas. Nah, cukup. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.